Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Yakhluqu kulla shay'in wa qaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mursalu mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh berkah ini kita mengambil sedikit faedah dari kejadian hidup yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diambil pelajaran, ibrah, agar semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana betapa beratnya perjalanan hidup yang dijalani oleh Rasulullah SAW hingga beliau akhir hayatnya. Pada pembahasan pagi ini yang saya angkat mengenai tentang hadithul ifk. Jadi bercerita tentang masa lalu itu dibolehkan dalam Islam. Tapi hendaklah kita memperhatikan kalau itu sahih atau dusta. Makanya Nabi SAW beliau menyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Itu harus benar. Wa hadithu an Bani Israil wala haraja. Sampaikan tentang Bani Israil, itu kejadian-kejadian di masa lalu, tidak apa-apa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap mengambil tempat mereka di neraka. Oleh karena itu, jika menyampaikan sesuatu hendaklah pastikan itu kesahihannya. Kalau itu ternyata dusta, sampaikan itu adalah kisah dusta, agar jangan sampai masyarakat membenarkan kejadian tersebut untuk diamalkan. Wa iyadzubillah. Karena alhamdulillah agama ini Allah jaga dengan adanya sanad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena dalil, maka orang akan berbicara seenak dia dan semaunya. Wa iyadzubillah. Bahwasanya yang pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang hadithul ifk, yaitu kejadian dusta yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW beliau kalau melakukan perjalanan jauh safar selalu melakukan qur'ah. Qur'ah bahasa Arabnya ngundi. Jadi dimasukkan dalam seperti kayak apa kan, wadah itu. Itu ditulis nama. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, fa kharaja minha sahmi. Keluar dari hasil undian tersebut namaku. Saham itu adalah seperti kayak tongkat kecil gitu, seperti batang, tertulis nama beliau. Ketika itu beliau masih sangat muda. Kejadiannya disebutkan para ahli sejarah, itu Rasulullah melakukan safar menuju Bani Mustalik. Ada khilaf para ulama mengenai tahun kejadiannya, antara 5 Hijriah sampai 6 Hijriah. Dan Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di awal-awal beliau hijrah ke Madinah. Jadi adalah masa-masa yang berat. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukanlah waktu yang singkat. Penuh perjuangan, meninggalkan apa yang mereka miliki. Dan Aisyah ketika itu masih kecil. Dan di usianya sekitar 16 tahun dia akan Allah uji beliau dengan ujian yang berat, yaitu hadithul ifk. Rasulullah melakukan perjalanan dengan para sahabatnya, rombongan menuju Bani Mustalik. Lokasinya antara kota Madinah dan kota Mekah. Jaraknya hampir lebih dekat ke kota Mekah. Jaraknya hampir lebih dekat ke kota Mekah. Sampai ke sana Rasulullah SAW memerangi mereka. Kenapa diperangi mereka? Karena mereka sudah berniat ingin menyerang kota Madinah. Apa alasannya? Karena kota Madinah ketika itu kalah pada perang Uhud. Jadi mereka berani ingin kembali menyerang kota Madinah. Wa iyadzubillah. Mereka ingin hancurkan kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW tidak langsung membenarkan kejadian tersebut. Apakah benar mereka ini ingin menyerang kota Madinah? Lalu diutuslah salah seorang sahabat Nabi menuju Bani Mustalik untuk memastikan kejadian tersebut. Dan ternyata benar mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW pun berangkat menuju ke Bani Mustalik. Dan terjadilah peperangan. Dan alhamdulillah
Rasulullah dan para sahabatnya memenangi peperangan tersebut. Di antara tawanan tersebut terdapat harta ghanimah dan mendapatkan tawanan. Di antara tawanan tersebut adalah anaknya pimpinan Bani Mustalik. Pimpinan Bani Mustalik bernama Harith bin Dirar. Harith bin Dirar. Dan dia punya anak namanya Juwairiyah binti Harith. Anak Harith ya. Anak beliau bernama Juwairiyah binti Harith. Rasulullah SAW membebaskan dia, karena kan setiap kali terjadi perang Pak, terjadi perang kan ada namanya pembagian ghanimah Pak dan tawanan. Di antara tawanan tersebut adalah Juwairiyah yang diperoleh oleh Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Rasulullah SAW lalu berkata kepada Sabit, saya ingin menebus Juwairiyah. Maka Sabit pun menerima dengan tebusan uang. Lalu setelah dibebaskan, dimerdekakan, Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah setelah itu. Ya, alhamdulillah setelah pernikahan tersebut 100 orang Bani Mustalik masuk Islam. 100 orang Bani Mustalik masuk Islam. Ini adalah perkara gaib yang mana Rasulullah tidak tahu kan, akhirnya masuk Islam. Luar biasa Pak, 100 Pak. Banyak pahala amal jariah Rasulullah SAW dapatkan hingga nanti akhir zaman, datang hari kiamat, itulah amal jariah Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, man dala 'alal khair falahu ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa menunjukkan seseorang kepada jalan kebaikan dan itu benar yang disampaikan dan orang tersebut mengikuti, maka dia akan mendapati pahala orang-orang tersebut yang mengikuti jalan beliau. Ya, dan pahala dia tidak berkurang Pak. Itulah namanya amal jariah Pak. Amal jariah ada dua, amal jariah dosa dan amal jariah pahala. Maka adalah kita perhatikan amal jariah apa yang kita akan bawa nanti ke akhirat. Maka adalah kita perhatikan ini. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersama rombongan kembali Pak, pulang ke Madinah. Perjalanan yang berat, melelahkan. Pada malam hari mereka istirahat Pak. Pada malam hari mereka istirahat. Ya, seperti wanita biasanya pada umumnya, kalau letih kan, kalau ingin buang hajat, mereka akan pergi keluar. Karena di sana Pak tak ada toilet Pak. Kita kalau kemana kan cari masjid kan. Alhamdulillah Pak ya, mana-mana cari masjid untuk buang hajat dan untuk solat sunnah atau istirahat sebentar. Zaman dulu tak ada Pak, enggak ada rumah makan di jalan dah. Berhenti di perjalanan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha keluar dari haudaj. Haudaj itu bahasa Arab ya. Haudaj itu seperti tandu yang tertutup di atas onta. Keluar lalu beliau buang hajat sendiri. Masih usianya sangat muda, sekitar 16 tahun. Buang hajat, lalu balik lagi masih ada rombongan. Hanya saja ketika tengok, mana kandung saya? Ini bahasanya ya. Kandung saya tak ada. Akhirnya beliau pergi lagi mencari. Qadarullah ketika kembali rombongan sudah berangkat Pak. Rombongan sudah berangkat. Malam Pak, malam hari gelap Pak. Macam mana itu? Mau dikejar tak mungkin kan? Sudah jauh. Ummul Mukminin adalah wanita yang biasa di rumah, tidak tahu jalan. Kemudian yang kedua, kenapa bisa ditinggal? Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, dahulu wanita-wanita Arab itu sedikit makan daging Pak. Sedikit makan daging, sehingga badan mereka itu tidak ada bedanya seperti onta yang memiliki beban dengan onta yang memiliki beban kalau naik Pak. Sehingga mereka menganggap bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah naik di atas tunggangan. Ini Pak. Jadi inilah alasannya kenapa. Kalau zaman sekarang kan enak kan? Aduh, tengok Google Map kan. Zaman dulu tak ada. Akhirnya memilih untuk menunggu di situ Pak, menunggu di tempat di mana onta beliau itu duduk menunggu. Qadarullah beliau lelah, tertidur sebentar. Dan Rasulullah SAW beliau adalah membiasakan, beliau selalu meninggalkan satu orang sahabat Nabi untuk pulang lebih terakhir. Tujuannya apa? Kalau ada pasukan yang menyerang kembali, bisa segera menyampaikan informasi. Dan ketika itu yang bertugas adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Za'wani. Dan ketika itu dia lewat, nampaklah seorang wanita yang ternyata dia adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
dan dia pun beristighfar, astagfirullah. Ketika itu Ummul Mukminin terkejut, lalu kembali memasang hijabnya. Jadi Pak, hijab itu Pak bukan kebiasaan orang Arab. Ya Pak ya, hijab pakaian syar'i itu bukan kebiasaan orang Arab. Pakaian orang Arab itu Pak, kalau ditengok sejarahnya, ada terbuka sebagian-sebagian aurat mereka. Jadi tetap kembali memakai hijabnya. Makanya kata Ummul Mukminin, ketika aku terpilih, ayat hijab sudah turun. Ketika aku terpilih berangkat menuju Bani Mustaliq, ayat hijab sudah turun, yaitu kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zan wa kana Allahu ghafurur rahima. Katakan wahai Muhammad kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita muslimah agar mereka menjulurkan pakaian mereka. Tujuan agar mereka tidak diganggu dan agar mereka dikenal. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya saja khilaf para ulama tentang penutup wajah antara sunnah dengan wajib. Akan tapi kedua-duanya akan tetap mendapatkan pahala, mendapatkan pahala bagi siapa istri-istrinya, anak perempuan yang memakai hijab, Pak. Dan ini bukan kebiasaan orang Arab, Pak ya. Bukan kebiasaan orang Arab. Bentuk penjagaan Allah terhadap wanita, Pak. Begitulah Islam sangat memuliakan wanita. Ya, turunnya hijab setelah Rasulullah SAW ketika Ummul Mukminin hendak berangkat ke Bani Mustaliq. Ini adalah kejadiannya, Pak. Ya, bentuk hijab kembali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan tanpa banyak bicara, Pak, dengan Sofwan tidak banyak bicara. Tidak ada bicara malah, tidak ada bicara. Langsung saja Sofwan menurunkan ontanya, tunggangannya tersebut, langsung Mukminin naik ke atas onta tersebut. Ya, naik ke onta tersebut sampai ikut jalan. Mereka lanjut jalan sampai siang hari, Pak. Di siang hari kaum muslimin Rasulullah dan para rombongan sedang istirahat lagi, Pak. Jarak kota Madinah ke Bani Mustaliq tak sebentar, Pak, jauh, Pak. Kan beberapa kali mereka istirahat, Pak. Kita aja kalau bukan anak saya, Pak, bukan baru, Pak, beberapa kali istirahat dan nanti berhenti. Luar biasa, Pak, lelahnya, Pak. Arab Saudi apalagi panas. Malamnya dingin kali, siang panas kali pula. Ya, Pak, istirahat lagi, jumpa. Nah, disinilah celah yang digunakan oleh para munafikin, Pak. Pentolannya Bapak ada kenal kan? Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Dialah yang menggomborkan fitnah ini. Inilah peluang, inilah peluang untuk kita bisa menodai kehormatan Rasulullah wa'iyadzubillah. Lalu mereka sama-sama berangkat menuju Madinah, Pak. Qadarullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sakit, Pak. Sakit, ya. Dan berita ini disebarkan oleh pentolan munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay, ke masyarakat Madinah, dan banyak di antara sahabat Nabi itu yang terpengaruh. Lalu tidak berapa lama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun mulai sembuh, Pak, dari sakitnya. Dan beliau keluar pada malam hari bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini menemani beliau keluar untuk menghajat. Qadarullah beliau terpeleset, Pak. Terpeleset, mengatakan celakalah Mistah. Celakalah Mistah. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegur. Kenapa mencela orang yang telah mengikuti perang Badar? Ya, karena beliau juga terceplos mungkin, ya. Beliau mendengar isu-isu tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan Sofwan. Mendengar itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kembali sakit, Pak. Sakitnya kembali parah. Pulang ke rumah dengan terisak-isak. Lalu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah menjenguk, karena tak seperti biasanya. Rasulullah kalau datang kan senyum, ramah kan. Tapi ketika kejadian itu baru dia sadar bahwasanya beliau juga terkena fitnah akan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berzina. Terfitnah, Pak, luar biasa, Pak. Sedih nggak, Pak? Sedangkan keluarga kita dituduh gitu, Pak. Sedihnya luar biasa dong. Nangis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau minta izin kepada Rasulullah agar bisa balik ke rumah
orang tua. Dan ini adab Pak ya. Seorang istri Pak, kalau mereka ingin pergi harus izin. Adab ya. Jangan langsung keluar pergi gitu saja. Karena dia berada di bawah rumah tangga suaminya. Seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Walaupun ke rumah orang tuanya, izin dulu. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha izin pulang ke rumah orang tuanya, memastikan berita tersebut. Dan ternyata benar. Berita tersebut tersebar. Wahyu Pak tidak turun lama Pak, 30 hari Pak. Inilah ujian yang dialami Rasulullah. 30 hari wahyu tidak turun. Akhirnya Rasulullah SAW beliau bertemu dengan beberapa sahabatnya, seperti bertemu dengan Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harithah, yaitu budak Nabi yang beliau sayangi. Anaknya Usama ini Nabi sayangi ini. Usama ini Pak dulu kan dijodohkan dengan Zainab, lalu diceraikan dan dijadikan istri lagi oleh Nabi. Karena anak angkat bukan anak kandung. Ya Pak ya, anak angkat bukan anak kandung. Kalau anak kandung menikah dengan seorang wanita, terjadi jima kan, maka tidak boleh dinikahi anak tersebut Pak. Ya. Makanya Pak, menantu misalnya anak Pak menikahi istri anak, maka ibu mertua anak itu adalah mahram anak. Paham ya? Mahram yang sifatnya tidak terputus lagi. Walaupun kita cerai dengan istri, tetap mahram Pak. Ya, tetap kita boleh salaman ya dengan ibu istri kita. Karena mereka mahram kita. Ya Pak ya. Karena sebagai wanita ini, sebagai kita ya, kalau punya mertua tidak dianggap orang lain. Ya Pak ya. Ada orang seperti itu dengan orang lain. Mereka orang tua kita juga. Tetap kita berbakti kepada mereka. Walaupun nanti cerai, misalnya qadarullah Pak ya, semoga tidak ada kejadian seperti ini. Kalaupun cerai, tetap ada hubungan dengan mertua. Lalu mengatakan Usama, demi Allah, saya tidak dapati kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melainkan kebaikan. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Bukan beliau apa Pak ya, membenci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi karena dahsyatnya fitnah ni Pak ya. Karena setiap kali fitnah ini redup, terus dinaikkan lagi Pak. Dipanaskan lagi Pak ya. Dipanasin sehingga lama-lama kan panas nih Pak. Ya kan? Akhirnya tertanam di otak tuh. Kata Ali, wahai Rasulullah, sebaiknya kau ceraikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bertanya juga dengan Barirah. Rasulullah juga bertanya dengan Barirah, wahai Barirah, bagaimana pandanganmu? Demi Allah, saya tidak dapati pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melainkan kebaikan. Katakanlah Rasulullah, dahulu Aisyah itu pernah dia jaga adonan makanan, tertidur ketika itu, dan di makanan adonan tersebut pun dimakan oleh hewan ternak Pak. Dia masih polos. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu masih polos, beliau menunjukkan bahwasanya betapa beliau itu menjaga kehormatan beliau, masih polos, tidak ada seperti wanita fasik yang dituduh oleh orang-orang munafik nih Pak, wa'iyadzubillah. Sebagaimana Rasulullah juga bertemu dengan kaum Ansar. Sa'ad bin Mu'az, beliau mengatakan, ya Rasulullah, jika dia dari kalangan Bani Aus, maka izinkan saya untuk menggal lehernya. Tapi jika dari kalangan Bani Khazraj, maka izinkan saya untuk menggal lehernya. Tapi Sa'ad bin Hudhair. Sa'ad bin Hudhair ini bila ada pimpinan Bani Khazraj Pak. Sa'ad bin Hudhair Pak ya. Tadi nama Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua Sa'ad bin Hudhair. Beliau ini adalah pimpinan Bani Khazraj dan beliau masih ada ta'assub dengan kabilahnya. Engkau tidak akan bisa memenggal lehernya dan engkau tidak akan bisa mencederainya. Karena kaum munafik ini kan kebanyakan berasal dari kota Madinah Pak ya. Kota Madinah. Wa'iyadzubillah. Berbeda dengan Abu Ayyub Al-Ansari Pak. Istrinya kan terpengaruh. Bagaimana pandangan wahai Abu Ayyub tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah berzina? Tidak mungkin itu, kata beliau. Tidak mungkin. Ini disampaikan juga sama Rasulullah SAW. Tidak mungkin itu beliau berzina dengan Safwan. Anggaplah
Coba kamu Pak memandang dengan diri saya. Mungkinkah saya berzina? Kata Ummu Ayub, tidak mungkin. Begitu juga saya menganggap engkau tidak mungkin berzina dengan laki-laki lain. Karena iman yang ada pada dirimu dan iman pada diri saya. Ketahuilah, Safwan lebih baik daripada diriku. Adapun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih baik daripada dirimu. Inilah bentuk husnuzan seorang muslim Pak ya, kepada saudara muslim. Ya Pak ya, bagaimana kita mendahulukan husnuzan kepada saudara kita muslim. Ya billah. Akhirnya kan pernah kejadian tu Pak ya, ribut antara Bani Aus dan Khazraj. Rasulullah tenangkan. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumah ke rumah orang tuanya Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan, wahai Aisyah, setelah sampai berita tentang dirimu begini dan begitu. Hadis ini sahih ya, cerita ni Pak. Kalau Pak mau tengok di dalam Sahih Bukhari ada. So hadisnya panjang ni, kena rangkum aja ni Pak. Kalau bukunya Pak, ada nama buku Pak, Hadithul Ifk, buku setebal ni. Khusus tentang hadis Ifk, bahasa Arab Pak. Tentang Hadithul Ifk ini, kejadian dusta ni Pak. Bertemu wahai Aisyah radhiyallahu anha, telah sampai berita tentang dirimu begini dan begitu, fitnah tersebut kan. Jika engkau memang benar bersih dan tidak melakukan dosa, Allah akan membersihkanmu. Tapi jika tidak, maka Rasulullah SAW berkata, fastaghfiri wa tubi ila Allah, fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taballahu alaihi. Seorang mukmin, wahai Aisyah radhiyallahu anha, beristighfarlah dan mohon ampun kepada Allah. Maka sesungguhnya seorang hamba jika dia mengakui dosanya lalu dia bertaubat, maka Allah akan ampuni dosanya tersebut. Sambil menangis Pak, mendengarkan perkataan Rasulullah SAW Pak. Sambil menangis, kemudian selesai Rasulullah menyampaikan wasiat beliau kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau usap wajahnya, air matanya sampai bertemu dengan orang tuanya, sampai terisak-isak tu Pak. Masih polos, masih muda Pak. Memang bapak punya anak gadis begitu kan, apa, mengalami ujian yang berat ni Pak. Masih muda Pak, masih awal-awal nikah ni Pak, sekitar 5 tahun pernikahan ni Pak ya. Makanya Pak, kalau nikah Pak 5 tahun pertama tu berat tak Pak? Ya Pak ya, biasa gitu Pak ya. 5 tahun pertama tu pernah tak? 5 tahun pertama tu Pak biasa berat tak Pak ya? Wow, sebulan aja tu yang madu ya tu. Ya Pak ya, lebihnya baru mulai goncangan tu. Apalagi kalau orang yang mengalami awal nikah itu bukan dengan cara yang syar'i Pak ya. Boleh-boleh nampak aslinya kan Pak ya. Wa yadzubillah. Akhirnya apa kata orang tuanya Aisyah radhiyallahu anha? Mana dari mana qulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu, kami tidak tahu apa yang akan kami katakan kepada Rasulullah sallallahu. Saking beratnya Pak fitnah ni Pak. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dan beliau menukil, sebelum beliau menukil perkataan Nabi Shu'aib, Nabi Ya'qub, seandainya saya berbohong, seandainya saya membenarkan kejadian ini dan demi Allah katanya, saya bersih dari perbuatan ini, mengatakan bahwa saya benar melakukan ini, kalian akan membenarkannya, kalian akan membenar. Dan kalau saya mengatakan saya betul-betul bersih tidak melakukan hal tersebut, kalian tidak akan percaya Pak. Lalu beliau mengatakan perkataannya Nabi, orang tuanya Nabi Yusuf tahu Pak? Siapa orang tuanya Nabi Yusuf? Ya'qub kan? Ya'qub. Beliau kan orang tuanya kan diuji juga nih Pak, Nabi Ya'qub nih. Apa katanya? Fasabrun jamil, fasabrun jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Bersabarlah dengan sabar yang baik ya, dan demi Allah, dan minta perlindunganlah kepada Allah atas segala gambaran yang mereka gambarkan tentang diriku. Ujian yang dialami Nabi Ya'qub luar biasa juga Pak ya. Mereka buat makar. Siapa buat makar ya Pak? Anaknya gambarkan tentang Nabi Yusuf tu Pak, bohong banyak kan? Kan anaknya dimakan oleh apa Pak? Serigala kan ya. Ya'kulu hadik bukan? Dimakan oleh serigala. Padahal tidak, itu
padahal anaknya dicampakkan ke dalam sumur, Pak. Itu ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pergi ke kamarnya, Pak. Ke kamarnya, lalu tak lama setelah itu turun wahyu, Pak. Baru turun wahyu. Ini anak rakum sendiri, Pak, agak lama kemarin. Turun wahyu. Beliau berharap turunnya itu seperti hadits kursi, Pak. Tahu hadits kursi, Pak, ya? Hadits kursi itu dia berbeda dengan hadis, berbeda dengan Al-Quran. Kalau hadits kursi tidak sama kedudukan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan dibaca dapat pahala kan, dan dianjurkan berwudu bagi yang ingin membacanya. Kalau hadits kursi di bawahnya lagi, ya, Pak, ya? Dan ini sahih hadis kursi kan, tapi ini hanya rupanya qadarullah, demi Allah katanya. Saya tidak menyangka ternyata yang turun adalah ayat Al-Quran, surat Nur, Pak. Surat Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya yang datang membawa berita dusta besar ini adalah dari golongan kalian. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian kira itu keburukan, tetapi itu adalah kebaikan. Likulli imri'in maktasaba minal itsm. Setiap orang yang membawa berita dusta tersebut akan mendapatkan balasan atas dosa tersebut. Kemudian Allah mengatakan walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Di antara mereka itu, Pak, ada yang mendapatkan porsi besar, Pak. Kibrahu itu artinya besar. Kibrahu dapat dosa besar. Kenapa? Karena di setiap kali fitnah itu redup, Pak, dia kembali panaskan. Paham, Pak, ya? Allah tu tahu maksudnya siapa, Pak. Ini maksudnya pentolan munafikin ini. Setiap kali fitnah itu redup, dinaikkannya lagi. Maka dia akan mendapatkan lahu. Allah pakai kata lahu, Pak. Lahu. Maka baginya mendapatkan azab yang pedih. Barulah fitnah ini redup, selesai. Di sini, Pak, kita ambil beberapa pelajaran, Pak. Anda catat sini, Pak, ya. Yang pertama bahwasanya tadi tentang syariat hijab sudah Anda sampaikan. Yang kedua adalah Rasulullah itu, Pak, bukan dukun, Pak, ya. Rasulullah itu bukan dukun. Sebagaimana Allah katakan wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Bahwa Rasulullah itu bukanlah dukun. Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran, yang mau merenung. Lalu Allah juga mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakan, wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit. Siapapun yang ada di langit dan ada di bumi, perkara gaib tidak ada yang tahu, Pak. Tiada yang tahu kecuali hanya Allah. Maka kata Nabi, Allah katakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, aku ini adalah sama seperti kalian, manusia. Hanya saja Rasulullah diberikan kelebihan adalah wahyu, ya. Kalau wahyu tentu datang dari Allah. Kalau dukun datangnya dari syaitan yang curi-curi berita, Pak. Ya, dari 100 berita yang disampaikan hanya satu. Itu pun adalah sebagai ujian, ya, Pak, ya. Agar jangan sampai kita, benar ya? Itu ujian. Walaupun pas-pasan itu adalah ujian agar kita jangan sampai terkecoh dengan tipu melihat syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kemudian, Pak, yang ketiga, Pak, ya. Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri Nabi yang paling beliau cintai. Walaupun ada khilaf para ulama, Pak, ya, akan siapakah lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi para ulama sepakat, Pak, ya, bahwasanya bukan sepakat, paling rajih, ya, pendapat yang paling kuat, Pak, ya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, Pak, ya. Ada hadis mengatakan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu banyak, Pak, ya. Salah satu adalah dalam riwayat Amr bin As. Ya Rasulullah sallam, ayyun nasi ahabbu ilaika? Wa Rasulullah, siapakah manusia kau paling cintai? Qala Aisyah. Nabi mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Minar rijal, dari kalangan lelaki. Abuha, katanya, ayahnya. Kemudian beliau sebutkan terusnya. Jantannya disebut oleh Nabi adalah Umar. Ya, Pak, lanjut terus tuh. Ya, Pak, ya.
Orang-orang Syiah Pak luar biasa kejam ya Pak. Mereka itu paling sering melaknat siapa Pak? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ayahnya Pak. Ayahnya dan juga Umar. Pernah saya tengok Pak ya, sandal Pak, sandal tu ke WC ditulisnya apa nama Pak? Umar dan Abu Bakar. Sandal untuk ke WC Pak. Aisyah radhiyallahu anha tu Pak, kalau pernah kejadian Pak, di Iran tu kalau ada namanya Aisyah, anak kecil akan dipenggal leher. Di Iran tu luar biasa Pak. Syiah ni mereka ni banyak apa kemungkaran mereka itu. Apa yang dikatakan Nabi buat sebaliknya malah. Kita kan solat kan 5 waktu Pak. Mereka ada 3-nya Pak. Itu pun waktu terlarang Pak. Kata Nabi, la solata ba'da subhi fajri hatta tatul syam. Jangan kalian solat kecuali setelah tidak ada solat setelah solat subuh kecuali setelah matahari terbit. Mereka pas matahari itu sebelum terbit itu mereka solat tuh. Pas matahari itu mau keluar Pak. Waktu terlarang kan? Kita waktu terlarang jangan solat Pak. Mereka solat situ Pak. Jangan solat di tengah hari. Ya Pak ya. Mereka solat tengah hari tu 3 waktu. Ada malah Syiah Ubaidiyah ni lebih parah Pak. Tak ada solat bagi mereka. Mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Wa yadzubillah. Maka banyak para ulama mengatakan Syiah itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Wa yadzubillah. Kemudian Pak, bahwasanya larangan menyakiti Allah, Rasulnya, keluarga Nabi, para sahabat Nabi Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, termasuk keluarga Nabi Pak, maka Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah juga sambung dengan ayat berikutnya, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang siapa yang mengganggu, yang mengusik, mencela, yang merusak kehormatan seorang laki-laki muslim, perempuan muslimah, bighairi maktasabu, mereka tidak buat salah Pak. Tidak buat salah, mereka telah memikul beban kedustaan dan dosa yang nyata Pak. Sedangkan para sahabat Nabi saja dilarang Pak untuk dicela Pak. Ada diskusinya. Fa wallahi kata Nabi, la tasubbu ashabi. Demi Allah, jangan kalian cela sahabatku. Walladzi nafsi bihadi, jiwaku di genggaman Allah Azza wa Jalla. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaban, seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas Pak. Gunung Uhud itu besar Pak, berapa ribu ton itu. Ma balagha muddahu wala nasifa, kata Nabi, tidak akan sampai 1 mud. Mud tu Pak gini Pak. Mud nama ini Pak. Mud yang kita orang Indonesia beda dengan mud yang orang Arab. Maka ada khilaf Pak ya, para ulama. Kalau ukuran apa tu 1 sok tu berapa kan? 2,5 kilo, ada 2,5 kilo, ada 3 kilo. Karena ukuran orang Arab, ukurannya ukuran orang Arab. Kalau ukuran orang Indonesia kecil-kecil tangan ini. Nama mud nih Pak. Ini mud namanya. Madda yamudu nama ini, membentangkan. Ya. Makanya kata Nabi, innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadahu an yaruddahu sifran. Allah tu malu jika seorang hamba membentangkan tangannya menghadap langit, meminta akan mengembalikannya 0. Sifar artinya 0 sifar. 0 artinya sifar. Jadi jangan pernah putus asa untuk berdoa. Terus berdoa Pak. Jangan pernah bosan. Kalau tak dikabulkan hari ini, bisa jadi besok. Bisa jadi nanti di hari kiamat, dan itu lebih baik. Dan susah memang husnuzon ni Pak. Besok aku husnuzon ni payah. Makanya Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sesekali kalian mati kecuali kalian berbaik sangka dengan Allah. Ini berat tak Pak? Betapa banyak ujian yang dialami Pak. Aduh, hidupku baik kali ujian dia. Kayaknya Allah tak sayang sama aku. Kalau kita mau tengok sejarah hidup Rasulullah Pak, lebih banyak kesedihan dialami Rasulullah daripada kebahagiaan Pak. Lebih banyak kesedihan Pak. Ya. Ada enggak peluang untuk Rasulullah untuk suzon Pak? Ada Pak? Ada peluang banyak Pak, tapi itulah Rasulullah itu adalah orang yang paling menerapkan Al-Quran. Tapi beliau tidak pernah suzon kepada Allah. Ya, betapa banyak ujian yang dialami Rasulullah Pak, sampai Rasulullah itu mulai bimbang. Maka turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula mencelamu.
Itu begitulah Allah maha penyayang kepada Rasulullah, Pak. Sayang kali Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi begitu, Pak, ya. Ini diantara larangan menyakiti dan mencela Allah dan Rasulnya, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Kemudian berikutnya adalah larangan, Pak, mencari aib saudara muslim, Pak. Hukum asalnya, Pak, larangan mencari aib saudara muslim. Ini hukum asal. Walaupun ada 6 hal. 6 hal ini, Pak, ada nak tulis tentang ini, Pak. Tentang Khadijah pun ada juga ada tulis tentang keutamaan Khadijah. Tapi kita bahas pada lain waktu, insyaallah. Jadi 6 hal ini ada kapan seseorang itu boleh dibuka aibnya, 6 hal. Tapi hukum asalnya, Pak, haram. Hukum asalnya haram mencari-cari aib kaum muslimin. Dan hukum asalnya adalah husnuzon kepada seorang muslim. Semoga Allah berikan antum semua, Pak, ya, sikap husnuzon kita kepada saudara kita muslim. Pertama kata Nabi, la taghtabul muslimin. Jangan kalian memfitnah saudara muslim. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian cari-cari aurat mereka. Aurat sini, Pak, aib. Aurat itu kan aib, Pak. Kenapa dikatakan aurat, Pak? Malu kita nampak apa nih yang aib itu, Pak? Sesuatu yang nampak. Makanya aurat laki-laki antara mana, Pak? Pusat sampai. Tapi kan tak mungkin juga solat kita kayak gitu, Pak. Ya, makanya kata Allah dalam Quran, Pak, khuzu zinatakum inda kulli masajid. Pakailah perhiasan kalian ketika hendak menuju solat ke masjid. Itu pakaian yang betul-betul sesuai sunnah. Bukan perhiasan yang banyak, Pak, ya, pakai kalung, emas, enggak. Ya, Pak, ya. Ya, pakaiannya sesuai syar'i juga. Kalau emas kan tentu kita dilarang, Pak, pakai emas. Ya, karena ini adalah kekhususan kepada perempuan itu kan memang perhiasan. Kata Nabi apa? Ad-dunya maca wa khairu maca dunya mar'atus salihah. Wanita itu perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Maka semakin indah wanita itu, Pak. Ada bukan? Laki-laki itu condong nggak dengan perempuan, Pak? Condong dengan perempuan itu fitrah tuh, Pak. Wa anna khalaqaz zawjaini wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah telah ciptakan pasangan, Pak. Zaujain itu pasangan. Dzakar laki-laki, untha perempuan. Tidak ada sesama laki-laki, tidak ada sesama perempuan. Ya. Normal itu, Pak. Nih, laki-laki dan perempuan, Pak. Itu fitrah, Pak, suka dengan lawan jenis, Pak. Hanya saja Allah sudah tetapkan syariat. Kalau pengen dengan wanita, ya nikahi dia. Kalau nggak mau dia gimana? Ya sabarlah. Cari yang lain. Mana tahu ada yang lain mau. Tapi usahakan dulu. Tapi dengan cara yang benar. Jangan datangi dukun, ya. Jangan datangi dukun. Ya, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wala tattabi'u auratihim. Ya, kata Nabi, ya. Fa innahu man tattaba aurata akhihi al-muslim tattaba Allahu auratahu. Wa man tattaba Allahu auratahu, kata Nabi sendiri, yafdahu walau fi jawfi baitihi, Pak. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya, Pak, maka akan Allah bongkar aibnya sendiri. Allah bongkar aibnya, Pak, walaupun dia berada di rumah, Pak. Ya, Pak, ada orang, Pak, zaman sekarang, Pak, terbukti, Pak, walaupun di rumah, Pak, tersebar aibnya kan. Kayak di YouTube, Pak, ya, bayatubillah. Zaman sekarang ini, Pak, ya, udah tertidur pun di rumah tersebar aib. Jadi larangan mencari-cari aib orang, Pak. Bahaya dosa ini. Ini pertama. Yang kedua, kata Nabi, man satara aurata akhihi satarallahu, man satara aurata akhihi muslim satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudara yang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat nih, Pak. Ini pahalanya luar biasa nih, ganjar. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat Allah akan tutup. Karena, Pak, nanti, Pak, di akhirat akan ada masa di mana seseorang itu dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah. Di antara nikmat, Pak, yang perlu kita syukuri adalah semoga ana dan antum semua, ketika Allah panggil kita, Pak, Allah buat seperti penghalang, Pak. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu gini-gini, Allah sebut semuanya sampai malu, Pak. Sampai malu orang tersebut, Pak. Tapi tidak ditampakkan kepada orang, Pak, banyak. Kemudian ghafartu laka, kata Allah, aku ampuni semua dosamu tersebut. Nikmat enggak tuh, Pak? Nikmat, Pak. Akhirnya Allah ampuni, luar biasa tuh, Pak. Ya, Pak. Makanya di antara
perintah Nabi itu ini Pak ya, man satara aurata akhihi muslim satarallahu auratahu fid dunya wa akhirah Pak. Makanya banyak Allah mastur aurati fid dunya wal akhirah Pak. Banyak doa Pak ya, Allah mastur aurati, niat dihafal Pak, Allah mastur aurati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutuplah auratku, aibku di dunia dan di akhirat. Kita berharap Pak, ketika Allah menghisap kita, Allah tidak tampakkan dengan orang lain Pak. Di surga Pak, kita telanjang tidak Pak? Telanjang atau enggak Pak? Tidak telanjang. Dalam surat Thaha disebutkan la tajua fiha wa la ta'ra. Orang-orang nanti masuk surga Pak, la taju, tidak kelaparan, wa la ta'ra, tidak pula telanjang Pak. Ini Pak. Tapi memang sebelum masuk surga Pak, telanjang dulu memang semuanya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kan pernah bertanya, apakah, kan heran ya, kok telanjang, apakah tidak syahwat ketika? Bagaimana ada syahwat? Semuanya malu dengan menghadap Allah Pak. Mengadu menghadap Allah kan. Orang enggak kalau Pak, orang kalau dah buat salah Pak, ada Pak selera dengan lawan jenis Pak. Buat salah misalnya dihukum ya. Dan biasanya malu, ada selera nafsu Pak. Mana ada lagi Pak, ketangkap misalnya kan. Apalagi nanti di akhirat Pak, kita pun tidak dihitan lagi Pak. Kembali seperti semula kemalu laki-laki itu Pak. Ini diantara dalil Pak. Kemudian yang terakhir Pak, pembahasan terakhir, bahwasanya ini adalah diantara ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu hadithul ifk, dan juga dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Pak. Ujian Ummul Mukminin Pak bukan hanya sampai sini aja Pak. Bahkan ketika beliau di masanya Ali bin Abi Thalib terjadi perang Siffin, Jamal, dan kita tidak boleh mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak boleh mencela Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Mereka manusia dan juga pernah khilaf. Sikap kita seorang muslim adalah memohon ampun kepada Allah dan menjaga ibu kita Pak. Jangan sampai kita seperti orang-orang apalagi Syiah. Ada pernah dapat buku-buku Pak sekolah dulu Pak, kan menyebutkan tentang buruknya Muawiyah Pak. Wa'iyadzubillah Pak. Ini fitnah nih. Karena luar biasa fitnah zaman dulu Pak, yang tersebar di kalangan sahabat Nabi. Akhirnya ini dijadikan alat untuk mencederai kehormatan Ummul Mukminin, mencederai kehormatan sahabat-sahabat Nabi. Dan ada lagi kisah-kisah dusta tentang sahabat Nabi yang mana akal kita sendiri Pak tak terima Pak. Seperti seperti Umar Pak ya, dimarahi oleh istrinya. Itu kisah dusta tuh. Banyak kisah-kisah dusta menyebutkan tentang mencederai kehormatan sahabat Nabi. Wa'iyadzubillah. Rasulullah SAW Pak menyebutkan, pernah Rasulullah ditanya kan, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddul bala. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Nabi mengatakan, al-anbiya thumma salihun. Ujian, siapakah orang paling berat ujiannya? Yaitu para nabi Pak, kemudian para salihun, para orang salih. Mereka akan diuji dengan ujian Pak. Am hasibatum an tadkhulal jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula lil ladzina amanu mata nasrullah. Luar biasa Pak ujiannya dulu Pak. Zaman dulu Pak, kalau beriman Pak, itu dipenggal Pak, ada dibelah badan Pak. Kalau zaman sekarang tak sampai situ Pak. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar Pak ya setelah Islam apa? Nikmat aman. Ya Pak. Alladzina dalam surah apa? Wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman dari mereka itu, dari mendapatkan rasa takut. Nikmat aman Pak. Kita, negeri kita ini, di antara nikmat kita syukur adalah rasa aman. Ya Pak ya. Maka dilarang Islam itu dilarang memberontak. Dilarang memberontak, bersabar. Selagi masih bisa bersabar, sabar. Doakan para pemimpin kita agar mereka mendapatkan hidayah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna idhamil jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya Pak, besarnya pahala itu Pak bergantung dengan besarnya ujian Pak. Ya Pak, kalau Allah menguji seseorang dengan ujian yang besar, maka Allah akan memberikan ganjaran yang juga besar. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tu Pak kalau suka dengan satu kaum Pak, maka dia akan menguji
hamba tersebut. Faman radiyah falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Maka hendaklah kita bersabar. Ini saling menasihati ana sama antum. Karena kita butuh dengan teman, Pak, yang saling menasihati kita dalam kebaikan. Maka berkumpullah dengan orang saleh. Mana mereka itu selalu mengingatkan kita, yang mana mereka selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Dan ketika kita jauh pun mereka akan tutup aurat kita, Pak. Ini mana punya teman soleh, Pak. Ketika kita jauh, mereka jaga aib kita. Ketika kita dekat dengan dia selalu memberikan kita rasa takut kepada Allah, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Itu nikmatnya punya teman soleh, Pak. Kalau teman enak apa? Dunia aja. Gampang, Pak. Ya, Pak. Gampang mencari teman yang hanya sekedar kenikmatan dunia. Tapi bukan itu tujuan kita. Jangan sampai kita teman yang kita miliki itu malah membuat kita menyesal nanti di akhirat. Ya. Ya, Pak ya. Wa'alaikumsalam. Maka hendaklah kita perhatikan teman-teman kita ini, siapa kita berteman. Makanya pentingnya kita memperbanyak, Pak, teman soleh, Pak. Dan juga berusaha menyolehkan orang lain supaya sama-sama kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwasanya surga Allah itu luas, Pak. Seandainya seluruh manusia ini menjadi orang soleh, apakah surga itu akan habis, Pak, penuh? Tidak, Pak. Ya, Pak. Surga, neraka itu besar, Pak. Neraka pun besar, Pak. Seandainya seluruh manusia itu dicampakkan ke dalam neraka, apakah neraka itu akan penuh, Pak? Tidak akan penuh. Karena neraka pernah ngomong, Pak, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid, kata neraka, Pak. Neraka ngomong, Pak. Ketika di mana? Berkata kepada Allah, neraka, ya Allah, di hari di mana neraka berkata kepada Allah, ya Allah, adakah tambahan? Wa ya'udzubillah, Pak. Maka hendaklah kita sama-sama, seorang muslim yang sayang kepada saudara adalah mengajak mereka kepada tauhid, ya. Bukan karena kita membenci mereka, tapi karena kita sayang kepada saudara kita agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan hidup dunia ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun aktivitas dunia silakan lakukan selama itu tidak melanggar batasan syariat Allah, kerjakan dan jadikan kebiasaan kita di dunia ini. Bisa enggak dapat pahala, Pak? Mencari rezeki pahala enggak, Pak? Dapat pahala, Pak. Jima dengan istri dapat pahala enggak? Dapat pahala tu, Pak. Niatnya tu. Jima nama istri. Luar biasa dalam Islam ni, Pak. Maka kata Nabi kan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin, ya. Fa innahu idza asabathu sarra syakara fa kana khairul lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, Pak, dia bersyukur, maka itu baik padanya. Wa idza asabathu darra sabara fa kana khairul lahu. Jika dia ditimpakan kesedihan, kesusahan, sebaliknya, Pak, ya, penderitaan, dan dia bersabar, maka itu baik baginya. Makanya yang masuk surga itu ada dua, Pak, ya. Dua golongan. Orang yang sabar dan bersyukur. Jangan kita beranggapan seperti orang-orang bukan Islam, Pak, ya, non muslim, ya, istilah orang. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini bukan patokan kebenaran, Pak, ya. Patokan Allah tu ridho dengan seorang hamba. Jika seorang itu diberikan nikmat, kelebihan rezeki, harta banyak, anak banyak, bahwasanya Allah tu sayang pada dia, Pak. Sayang, Pak. Tidak jadi bukan tolak ukur utama. Mau dia susah, mau dia kaya, semua itu adalah ujian. Bagaimana menyikapi dengan kelebihan tersebut, bagaimana dia menyikapi kekurangan dia tersebut. Kemudian, Pak, di antara ujian yang dialami Rasulullah SAW, ketika beliau hendak meninggal, Pak, beliau pernah mengatakan, ya Aisyah. Rasulullah itu sangat dekat dengan Aisyah, Pak, ya. Ya Aisyah, ma zala ajidu alama ta'ami. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya dari makanan akaltu bi Khaybar, yang aku makan ketika di Khaybar. Di Khaybar, Pak, banyak orang apa, Pak? Oh, Yahudi, Pak. Di Khaybar itu banyak Yahudi.
Nabi makan apa, Pak? Kambing, Pak. Nabi itu paling suka makan kambing yang mana, Pak? Pahanya, paha, Pak. Rasulullah itu paling suka makan paha. Dan wanita Yahudi ini tahu bahwasanya Rasulullah itu suka paha kan? Ini dikasihlah dekat apa itu daging itu hampir semua ya. Rasulullah akan menggigit. Inilah mukjizat Rasulullah, Pak. Di antara mukjizat Rasulullah apa? Dagingnya berbicara. Tapi dua sahabat Nabi udah terkunyah duluan, akhirnya meninggal. Tapi itulah bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Racun itu tidak akan membunuh Nabi sebelum syariat ini sempurna. Maka Allah tahan. Baru ketika Nabi mulai merasa sakit, Pak, efek dari racun itu kembali terasa oleh beliau. Maka kata Nabi, fahada awanu wajatu inqita' abhari. Aku mulai merasakan usus-ususku, urat-uratku mulai terputus-putus. Bidzalika summi, dikarenakan oleh racun tersebut. Jadi Rasulullah merasakan, Pak, rasa demam yang sangat luar biasa, Pak, sakitnya luar biasa. Kemudian juga dia merasakan rasa racun yang menyerang fisiknya, Pak. Tapi beliau tetap berusaha solat berjamaah. Pernah terakhir beliau itu solat di samping Abu Bakar ketika menjadi imam. Sampai kan pernah Aisyah radhiyallahu anha itu menangis, Pak. Ya Rasulullah, kenapa engkau suruh beliau jadi imam? Beliau adalah orang yang mudah menangis, berisak-isak. Ini salah satu menunjukkan bahwasanya setelah beliau wafat, siapa akan jadi pemimpin? Abu Bakar. Ini adalah penunjukan secara tidak langsung ya, bahwasanya Rasulullah akan setelah beliau wafat, yang akan menjadi pemimpin setelah beliau wafat adalah Abu Bakar. Kan seandainya, kan pernah mengatakan, seandainya jika dibolehkan setelah aku menjadi nabi, siapa akan menjadi nabi? Abu Bakar. Tapi tidak ada khataman nabi, kata Allah, karena Rasulullah adalah khataman nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Kalau ada yang mengaku nabi, kalau ada yang mengaku nabi setelah beliau wafat, maka sesungguhnya dia adalah seorang pendusta, Pak, luar biasa. Rasulullah juga mengingatkan kepada kaum muslimin untuk tetap solat. Walaupun beliau sakit, beliau mengatakan, menyuruh, apakah kaum muslimin sudah solat? Menunjukkan betapa pentingnya menjaga solat, Pak. Rasulullah walaupun sakit begitu, beliau tetap menyuruh kaum muslimin untuk jangan meninggalkan solat. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kaum muslimin agar jangan mereka bersikap gulu kepada orang soleh. Maka Nabi mengatakan, la'anal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Celakalah orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka itu adalah tempat masjid. Ini wasiat Rasulullah, Pak. Di antara wasiat Rasulullah itu banyak, Pak. Ketika beliau sakit, beliau tetap berwasiat. Beliau tetap mengingatkan muslimin tentang solat. Dan beliau tetap juga bersiwak, Pak. Bersiwak masih juga lagi. Menunjukkan ini siwak kita jarang, Pak. Siwak jarang kita. Maka kata Nabi, laula ana syuqa ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli solat, inda kulli qiraatil Quran, inda kulli naum. Banyak, Pak. Mau solat, mau tidur, bertemu dengan isteri, Rasulullah bersiwak sering. Bahkan beliau sebelum bertemu dengan Allah, beliau pun bersiwak, Pak. Luar biasa menjaga. Karena nampak dari salah seorang sahabat Nabi nama Abdurrahman, kalau salah, Pak, ya. Beliau sedang memegang siwak tu. Lalu Aisyah tahu, Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwasanya Rasulullah itu ingin siwak. Nabi tak ngomong tu, tapi beliau seperti mengisyaratkan. Lalu dikupas kan. Pernah pakai siwak kan? Ini sunnah yang dah jarang kita hidupkan ya. Dikupas lalu digigit, lalu apa nama Nabi? Siapa yang ngapain, Pak? Siapa yang ngapain? Aisyah. Makanya saya Rasulullah sebelum meninggal, beliau air liur yang pertama, air liur beliau bertemu dengan air liurku, ya. Kecintaan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah juga mengatakan, Pak, falamma sakula, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ketika itu Rasulullah SAW, Pak, mengalami sakit yang sangat parah dan mau meninggal, ya, Pak, ya. Fatimah binti Muhammad, beliau mengatakan, wakar baya abatah. Abatah itu panggilan sayang, Pak. Panggilan sayang dalam bahasa Arab, Pak, ada dua ya. Abatah sama abati. Abatah, abati. Fatimah mengatakan abatah, artinya wahai ayahku sayang, sakitmu semakin parah. Ini sedih, Pak, katakan. Lalu apa kata Nabi? Beliau sambil menahan rasa sakitnya, beliau mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Ya. Sampai sedih Fatimah, Pak. Tidak ada lagi penderitaan
Tidak ada lagi rasa sakit parah setelah hari ini, wahai anakku. Itu kalau kita hayati Pak, sedih kali itu Pak. Ya. Sedih kan itu. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada penderitaan setelah hari ini anakku. Fatimah menangis setelah itu Pak. Luar biasa tangisan beliau. Bukan menangis itu boleh Pak ya. Yang tak boleh itu Pak sambil meratap, koyak-koyak baju. Kenapa dia meninggal? Bukan aku yang meninggal. Tidak boleh dalam Islam Pak. Ya Pak ya. Maka pentingnya kita belajar agama itu. Ketika kita nangis pun, kita nangis mendapatkan pahala, bukan mendapatkan murka Allah. Maka pentingnya belajar, terutama perempuan Pak. Selalu kita nasihati perempuan, karena yang sering meratap itu adalah wanita. Wa'iyadzubillah. Nabi Pak ngomong terakhir Pak ketika beliau sebelum wafat, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqani birafiqil a'la. Ini doa Nabi Pak ya. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan masukkan aku ke dalam surgamu. Lalu Nabi sambung lagi, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, surgamu yang tinggi. Ini menunjukkan pertama Pak, bahwasanya Rasulullah itu Pak udah dijamin masuk surga Pak. Beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau tetap meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sudah jamin beliau masuk surga, tapi beliau tetap memohon kepada Allah agar beliau diampuni, agar beliau dimasukkan ke surga. Luar biasa Pak. Lantas dengan bagaimana dengan kita Pak? Sedikit bekal kita, apa yang harus kita berikan untuk menghadap Allah? Maka anak bersyukur punya teman-teman yang selalu mengingatkan kepada kebaikan. Ya Pak ya? Jangan pernah putus asa Pak ya? Jangan pernah jangan berusaha untuk meninggalkan jalan yang benar ini Pak. Jangan sampai terbesit kembali jadi orang awam aja. Jangan. Ya Pak ya? Rugi kita. Udah capek-capek buat apa? Pondasi kan Pak ya? Akhirnya tinggalkan Pak. Jangan sampai seperti itu. Ini banyak kisah yang mau saya sampaikan Pak. Tapi itu aja lah dulu. Itu kepanjangan Pak ya? Panjangan banyak, nggak terasa udah. Mohon maaf Pak ya kalau waktunya kelebihan. Nah itu kisahnya ada Pak. Anda buat tulisan Pak, dua tuh. Salabah itu ada dua Pak. Salabah, tentang Salabah kan? Ada dua kisah itu. Salabah itu ada Salabah bin Abdurrahman, satu lagi Salabah bin apa namanya? Lupa. Yang satu Salabah yang pergi ke gunung Pak ya. Hah? Bukan, dia kan melihat aurat seorang wanita Ansor. Kan dia nangis tuh. Nangis. Lalu dia tinggal di goa Pak selama 40 hari Pak. Itu kan kisahnya. Satu lagi Salabah yang jadi kaya kan Pak ya. Salabah yang jadi kaya, yang tak mau bersedekah lagi dia kan. Dia kan dulu kan kalau pulang kan ganti baju kan. Kenapa pulang cepat? Karena saya tidak punya kain lagi untuk nutup aurat. Maka Nabi siapa? Kayak salah onta atau apa? Kambing Pak ya. Kambing dikasih kambing 2 pasang akhirnya berkembang. Lalu dia tak mau bersedekah di masa Khulafaur Rasyidin itu. Tak mau sedekah. Ini kisahnya dusta Pak ya. Tak benar kisah Salabah itu. Karena ini bentuk penghinaan terhadap sahabat Nabi. Dan ya, kalau yang satu lagi Salabah yang pergi ke gua itu kisahnya dhaif. Dhaif ya. Karena secara matan kayaknya kita kurang bisa terima. Kenapa? Karena masa selama 40 hari beliau tidak sholat berjamaah di masjid. 40 hari loh, lama tuh. Tak sholat ke masjid. Nabi suruh panggil Salabah. Kenapa? Karena tak nampak beliau di masjid, tak nampak. Dipanggil. Kenapa wahai engkau Salabah? Saya takut ya Allah dengan dosa yang telah saya lakukan. Melihat aurat perempuan aja, memang kisahnya sedih Pak. Haru dengarnya. Iya, zuhurnya sampai tak mau sholat berjamaah di masjid. Sampai sholat pun dia menangis-nangis tuh sampai pengsan. Wahai Salabah, kenapa dengan dirimu? Kisahnya doa beliau mengatakan, ini sebagai pelajaran aja kan. Akhirnya beliau pun sakit lagi Pak. Akhirnya sakit, kemudian meninggal. Ini diantara kisah beliau. Jadi banyak kisah Pak yang kalau berkaitan isi yang pertama harus kita perhatikan adalah matanya Pak. Kisah itu bisa nggak diterima oleh
apa fitrah kita ni kok kayak menjatuhkan kehormatan sahabat Nabi gitu. Dalam Islam tak boleh Pak mencela sahabat Nabi Pak, karena dia bagian dari karena dia bagian dari agama Pak. Salah satu cara untuk merusak agama ini adalah dengan merusak nama baik sahabat Nabi. Kalau kehormatan mereka jatuh, riwayat yang datang dari sahabat bisa dia dianggap remeh atau dimuliakan? Dianggap remeh Pak. Pertama Aisyah radhiyallahu anha Pak, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan siapa? Perempuan. Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Hurairah. Itu banyak juga tuh tuduhan buruk tentang Abu Hurairah. Wa yadzubillah Pak. Tak boleh dalam Islam Pak, karena banyak kisah-kisah dusta itu tersebar tentang sahabat Nabi yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita membenarkan dan menghinakan kemuliaan mereka. Apalagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Pak, karena dia adalah ibu kita Kak. Ibu kita Pak. Wa azwajuhu, kata Allah, wa azwajuhu ummahatukum. Isteri Nabi itu adalah orang tua. Ummahatukum itu artinya Pak, ibu kalian. Jamak dari kata ummi. Kita kan sering bilang ummi kemana ummi? Kalau kita ngomong sama isteri Pak, ummi tak boleh, karena dia bukan ibu kita. Bagi panggilan yang lain aja. Tapi kalau niat yang ngajarin anak itu panggil Lumina. Boleh Bang ya? Boleh Pak? Boleh. Itu aja Pak ya. Pak, semoga bermanfaat. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.